Saya mendengar akan ada acara nasional yang akan dibikin ya. Itu saya kira bagus. Acara nasional di Sentul bagus. Ya. Memang akan memberi sinyal yang semakin menakutkan mungkin, sehingga semakin dia kencang juga untuk mendorong. Tapi perkembangan terakhir yang kita lihat ini, ada satu koalisi besar yang sudah dibangun, dan ini meninggalkan PDIP. Ya. Berarti bisa jadi nanti ya, ada 3 kandidat yang muncul dari PDIP, bisa sendiri, jalan sendiri, ditambah dengan koalisi besar ini ditambah dengan. Tapi ini ada informasi bahwa Demokrat akan kembali diganggu lagi. Mereka sudah. Ini bisa simpel dia lakukan kalau dengan pendekatan legal formal seperti mana yang dilakukan terhadap P3, 1 kali 24 jam dia lakukan penggantian. Ini juga bisa terjadi. Nah, sekali lagi ini sebenarnya ujungnya adalah tidak ingin ada pemilu. Nah, kalau itu yang terjadi, sekali lagi ya udah, pokoknya kita gimana mengantisipasi yang seperti itu. Karena itu mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi. Dia merasa yakin betul. Ketua saya itu langsung menyampaikan ke saya. Dia bertemu dengan Presiden, dengan Ketua DPR, dan Ketua MPR khusus untuk membahas. Dan kita tahu, tetapi kita tetap mempersiapkan diri bahwa kita akan dorong ini, pemilu ini harus ada. Karena negeri ini harus kita selamatkan. Yang cara menyelamatkannya ya harus dengan pemilu, karena harus dengan melalui pergantian kekuasaan. Apakah itu dengan pergantian kekuasaan kemudian berganti juga beberapa kebijakan, ya itu kita tidak tahu. Tetapi kalau masyarakat, rakyat memang menginginkan suatu perubahan, taruhlah yang paling sering disebut sekarang ini pindah ibu kota negara, apakah tetap akan jalan program itu? Nah, taruhlah misalnya program-program lain seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, apakah tetap akan jalan atau bagaimana? Ya, sementara kita tahu bahwa itu akan menelan biaya yang begitu besar. Padahal masih ada program-program lain yang membutuhkan pembiayaan. Gaji guru honorer yang selama ini belum dipenuhi. Nah, saya kira dengan teman-teman kita ini tidak semua di parlemen bersikap seperti yang saya katakan tadi. Cuma saya terkesan bahwa itu mayoritas. Di pemerintahan juga ada yang tidak mau ada penundaan pemilu. Profesor Mahfud, Menko Polhukam, tegas juga menyatakan itu. Jadi saya kira kita perlu berkolaborasi juga dengan dia ini. Ya, jangan-jangan Mas Anies nanti perlu, ya tapi kita tidak bicara wakil, tapi ya kalau itu cocok, ya sama-sama ketemu, karena kita perlu cari orang termasuk di dalam pemerintahan ya tidak setuju dengan penundaan pemilu. Ya. Dia menyatakan Pak Mahfud serius, pokoknya dia akan lawan upaya penundaan pemilu. Ya. Dia juga tidak menyatakan bahwa beliau punya agenda pribadi untuk maju sebagai apa, tapi dia konsen bahwa dia tidak setuju dengan itu. Karena itu dia berbeda dengan Yusril. Ya. Dan Jimli juga seperti itu. Dia tidak setuju juga dengan penundaan. Bahkan dia mendorong perlu dilakukan impeachment kalau ada upaya-upaya mereka untuk melakukan penundaan. Tapi kalau kita ini sebagai organisasi perkumpulan biasa saja, mungkin kita tidak bisa melakukan langkah-langkah seperti yang didorong oleh Mas Jimli itu. Ya. Tapi kalau kita menjadi sebuah gerakan, ya memang memungkinkan untuk kita mengambil peran di situ nanti. Ya, karena ini akan mengancam negara ini. Saya sebutnya sebagai kudeta konstitusi. Kalau itu dilakukan. Ya. Pak Yusuf Kalla termasuk bicara dengan saya, enggak setuju. Itu presiden harus dijatuhkan. Lewat 1 hari itu ya. Saya pokoknya pemilu itu harus. Nah, saya kira orang-orang seperti ini sama semua dengan kita ini. Ini perlu. Nah, media-media saya kira juga sama.
saya nggak tahu media online khususnya. Kalau mainstream ini ya nggak seperti itu. Kadang-kala punya pendapat yang sejalan dengan yang tidak mainstream. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih yang banyak kepada senior kita ya, Bang Tamsil sudah menyediakan banyak hal untuk kita semua bisa kumpul pada kesempatan ini. Atas segala kekurangan kami mengganggu Anda, kita datang bertamu di belakang kan. Baik, terima kasih. Saya senang sekali bisa silaturahim, bisa mengagendakan untuk bersama-sama buka puasa di sini pada kesempatan ini. Saya kira apa yang disampaikan tadi Ketua Mas Laude Basir itu saya kira sudah on the track. Jadi silahkan bergerak dengan apa yang menjadi panduan dari Mas Laude tadi. Jadi kita jalan sesuai dengan itu. Insya Allah ini pemilu ini akan berlangsung sesuai dengan agenda dan kita akan punya presiden baru yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.